Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya? Alhamdulillah sehat, baik ya? Baik ya. Untuk mengambil berkah dari Allah Subhanahu wa taala dan ilmu yang bermanfaat, terlebih dahulu silakan siapkan ketua kelasnya, kita berdoa dulu. Silakan dipimpin. Berdoa kalamati mulai. Selesai. Ya, terima kasih. Anak-anakku semuanya, Bapak akan mengabsen pertemuan kita ini. Ya, Bapak absen. Hexa Alpirin ada, ya. Dipa Luciana Putri, ya. Keisha Adira Naura hadir. Ya, terima kasih. Hadir semua ya anak-anakku semuanya. Ya. Silakan kalian amati dan perhatikan slide yang ada di depan anak-anakku semuanya. Di bab 7 ini adalah tata krama, sopan santun dan rasa malu. Nah, sub pokok bahasan kita adalah sopan santun, ya. Nah, apa pengertian sopan santun itu? Nanti kita bahas, ya. Tujuan pembelajaran ini yang pertama adalah siswa dapat menyebutkan arti sopan santun. Kemudian yang kedua, siswa mampu menerapkan sopan santun dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, siswa dapat membaca melafalkan dalil-dalil tentang sopan santun. Yang keempat, siswa dapat menyebutkan dalil nakli dari Al-Quran dan dalil akli dari Al-Hadis. Jadi sumber hukum itu ada dua macam anak-anakku semuanya. Ada yang dari Al-Quran dinamakan dalil nakli, nas Al-Quran. Ada yang dari dalil akli, yaitu dari Al-Hadis. Peta konsep itu semacam rangkuman. Di sini ada bagan, ada strukturnya. Di sini ada materinya, sopan santun. Yang pertama adalah pengertian sopan santun sendiri. Yang kedua manfaat sopan santun. Dan yang ketiga nanti implementasi. Nah, ini yang Bapak sampaikan tadi, pengertian sopan santun. Sopan santun artinya perilaku yang dilakukan seseorang terhadap orang lain dengan wajar, sehingga menarik simpati orang di sekitarnya. Ini pengertian sopan santun atau kita kenal dengan etika. Rasulullah juga menyampaikan inna bu'istu liutamima makarimal akhlak. Artinya Rasul itu diturunkan untuk memperbaiki akhlak. Akhlak itu apa? Etika atau norma kesopanan kita. Sebab siapapun dan kapanpun, dimanapun, kita itu yang utama adalah akhlak. Walaupun dia pintar, kalau tidak punya akhlak juga akan tidak baik. Walaupun dia kaya juga tidak baik kalau tidak berakhlak. Dasarnya adalah anak-anakku semuanya, di dalam Quran surat Al-Baqarah, Bismillahirrahmanirrahim, wa iz ahasna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana wa zil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin nasi husna wa aqimus shalah wa atuz zakah tsumma tawallaitum illa qalilam minkum wa antum mu'ridun. Al-Baqarah ayat 83. Artinya, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat anak yatim, orang-orang miskin, serta bertutur katalah yang baik kepada manusia. Laksanakanlah salat dan tunaikanlah zakat. Kemudian kamu berpaling mengingkari kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu masih menjadi selalu pembangkang. Nah, ini dasarnya di dalam Al-Quran. Berikutnya, ya, di dalam hadis riwayat Muslim disebutkan atau bunyinya begini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim daifahu." Ruwahu Muslim. Artinya, beliau bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Jadi kalau kita daripada berbuat buruk, jorok, ya segala macam, lebih baik diam. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia menghormati tetangganya. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir,
hendaklah ia memuliakan tamunya. Selanjutnya dari Anas radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setiap agama memiliki akhlak dan akhlak Islam adalah sifat malu. Jadi kita harus berbuat yang baik. Kalau kita tidak berbuat baik, kita harus malu untuk melakukannya. Ini. Nah, sekarang isi kandungan ayat dan hadis di atas. Satu, bertutur katalah yang baik kepada manusia, ya. Itu kepada manusia. Kemudian kepada hewan juga kita harus punya peri kehewanan, ya. Kalau mempunyai binatang ternak itu harus diberi makan. Yang kedua, akhlak merupakan bukti keimanan yang mendalam. Tadi disampaikan bahwa akhlak itu merupakan keimanan. Seseorang yang tidak beriman maka dia tidak akan berakhlak, ya. Maka dia tidak akan mempunyai sopan santun. Ini. Nah, yang ketiga, bersikap sopan santun adalah sumber utama kebaikan. Tadi disampaikan bahwa sopan santun, etika itu adalah yang utama. Kita bergaul, kita berteman dengan seseorang, dengan orang yang baru kita kenal pun harus bersifat sopan santun. Apalagi kalau kepada orang tua, kepada guru, kepada orang yang lebih tua. Nah, kepada pejabat misalnya kita harus bersikap sopan santun. Yang keempat, terdapat unsur kemuliaan. Jadi, mulia enggak orang yang bersifat sopan santun itu? Jelas mempunyai kemuliaan karena dia dihargai, dia disanjung, dia mendapatkan rewards, ya. Terakhir adalah manfaatnya. Yang pertama, mendapat pahala dan bernilai ibadah. Ini jelas, ya, kalau kita sopan santun. Kemudian mendatangkan keharmonisan dalam kehidupan masyarakat. Orang yang sopan dan santun tidak akan berselisih. Nah, yang ketiga, timbulnya rasa hormat dan saling menghargai. Ini. Yang empat, terakhir, terciptanya keamanan dan kenyamanan bersama. Ya, kita tersinggung nggak kalau dengan orang yang sopan? Jelas tidak. Itu yang kita harapkan. Tapi kalau orang yang adigung, artinya dia pakai motor misalnya, saya enaknya saja ngegas, ngebut, ya. Ini akan berdampak sesuatu yang tidak rukun, sesuatu yang tidak nyaman dan damai. Sebagai penutupnya, implementasi. Jadi ketika kita di rumah mengucapkan permisi dan sedikit membungkukkan badan ketika lewat di depan orang tua. Artinya itu etika kita, dinamakan sopan santun. Yang kedua, ketika di lingkungan sekolah, menghormati guru dengan menyapa dan mengucapkan salam ketika bertemu misalnya, ya. Kalianlah akan berangkat sekolah, itu pamit dengan orang tua, selesai pelajaran pulang ke rumah. Ini termasuk sopan santun dan etika yang dibawa, ya. Nah, yang ketiga terakhir, ketika di lingkungan masyarakat memberikan contoh adab sopan santun. Adab dan sopan santun di masyarakat mencerminkan kita sebagai orang yang terdidik. Nah, ini anak-anakku semuanya, materi yang sudah Bapak sampaikan supaya mendapatkan representatif, artinya penyampaian dari saya, kemudian dari kalian sebagai penyimak atau audiennya, maka silakan, Nak. Dari beberapa yang Bapak sampaikan, mungkin ada pertanyaan, silakan. Nah, tadi sudah dijelaskan dengan panjang lebar anak-anakku semuanya. Sopan santun menurut ajaran agama Islam. Coba dari kalian silakan, ada yang bisa menjawab? Silakan. Sopan santun artinya perilaku yang dilakukan seseorang terhadap orang lain dengan wajar sehingga menarik simpati orang di sekitarnya. Ya, bagus. Kita kasih aplaus dulu anak-anakku. Iya. Ya, itu pengertian dari sopan santun, ya. Artinya perilaku kita yang kaitannya intinya didasarkan pada tindakan kita terhadap orang lain. Nah, ini anak-anakku semuanya, materi yang bisa Bapak sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan Bapak akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.